nama saya M. Alif Ramadhani dengan NIM 2510122310006 untuk memenuhi mata kuliah pencaksilat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah perkembangan pencaksilat di Indonesia dari awal mula hingga sekarang. Pencaksilat ini merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang tidak hanya dikenal sebagai seni bela diri, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya, pendidikan, spiritualis, dan persaudaraan. Bahkan, pada tahun 2019, tradisi pencaksilat Indonesia resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya terbenda dunia, yang semakin menegaskan pentingnya pencaksilat sebagai identitas budaya bangsa. Pertama nih, awal mula pencaksilat. Sejarah pencaksilat tidak dapat dipastikan secara pasti kapan dimulai karena berkembangnya mulai tradisi lisan. Namun, banyak ahli berpendapat bahwa pencaksilat telah ada sejak zaman masyarakat Nusantara kuno, bahkan sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa itu, manusia harus bertahan hidup dari ancaman binatang buas maupun konflik antar kelompok. Dari kebutuhan tersebut, lahirlah berbagai teknik mempertahankan diri dari yang terinspirasi dari gerakan alam, seperti harimau, burung, ular, maupun monyet. Seiringnya berkembangnya kehidupan masyarakat, teknik bela diri tersebut mulai diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya setiap daerah. Karena berkembang secara mandiri di berbagai wilayah Nusantara, setiap daerah memiliki ciri khasnya gerakannya masing-masing. Teknik, filosofi, serta nama aliran yang berbeda-beda juga. Perkembangan pada masa kerajaan. Ketika kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha berkembang di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit, pencaksilat mulai digunakan sebagai kemampuan wajib bagi para prajurit kerajaan. Pada masa ini, pencaksilat tidak hanya dipakai sebagai alat mempertahankan diri, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan militer kerajaan. Memasuki masa kerajaan Islam, penyebaran pencaksilat semakin luas. Banyak ulama menggunakan pencaksilat sebagai media dakwah. Latihan silat biasanya dilakukan di pesantren, di surau, sehingga selain mengajarkan teknik bela diri, para murid juga memperoleh pendidikan agama dan pembentukan akhlak. Karena itu, hingga sekarang banyak perguruan pencaksilat yang masih mengajarkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, penghormatan pada guru, dan pengendalian diri sebagai bagian penting dari latihan. Masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, pencaksilat mengalami tantangan yang cukup besar. Pemerintah kolonial memandang kemampuan bela diri di masyarakat sebagai potensi ancaman terhadap kekuasaan mereka. Oleh karena itu, latihan pencaksilat di beberapa daerah diawasi bukan dibatasi. Walaupun demikian, masyarakat tetap melestarikan pencaksilat sebagai secara sembunyi-sembunyi melalui perguruan, kelompok masyarakat, maupun lingkungan keluarga. Pada masa inilah pencaksilat tidak hanya menjadi seni bela diri, tetapi juga simbol perjuangan semangat perlawanan terhadap penjajah. Banyak pejuang kemerdekaan memiliki kemampuan pencaksilat sebagai bekal dan mempertahankan diri selama perjuangan. Pada masa kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka pada 1945, muncul keinginan untuk menyatukan berbagai aliran pencaksilat yang tersebar di seluruh Indonesia. Upaya tersebut akhirnya terwujud dengan berdirinya Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI
pada tanggal 19 Mei 1948 di Surakarta. Pembentukan IPSI menjadi tonggak penting dalam sejarah pencaksilat karena organisasi ini berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelestarian, pengembangan, dan juga penyatuan berbagai perguruan pencaksilat di Indonesia. Melalui IPSI pula mulai disusun aturan pertandingan, sistem pembinaan atlet, serta standar teknik yang digunakan dalam kompetisi nasional. Perkembangan menjadi cabang olahraga internasional. Memasuki era modern, pencaksilat berkembang sangat pesat. Pada tahun 1980, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam membentuk organisasi internasional bersama Persilat atau Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa. Organisasi ini bertujuan memperkenalkan pencaksilat kepada dunia internasional serta menyelenggarakan kejuaraan antar negara. Perkembangan berikutnya sangat membanggakan. Pada tahun 1987, pencaksilat secara resmi dipertandingkan dalam ajang SEA Games. Sejak saat itu, olahraga ini semakin dikenal berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara seperti di Eropa dan Amerika. Kini pencaksilat tidak hanya dipelajari oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh ribuan atlet dan pecinta bela diri dari berbagai belahan dunia. Pengakuan dunia oleh UNESCO. Salah satu pencapaian terbesar pencaksilat terjadi pada tanggal 13 Desember 2019. Pada tanggal tersebut, UNESCO secara resmi menetapkan tradisi pencaksilat Indonesia sebagai representatif list of the intangible cultural heritage of humanity atau warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini diberikan karena pencaksilat tidak hanya mengandung unsur olahraga, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, penghormatan kepada sesama, hubungan manusia dengan alam, pendidikan karakter, seni pertunjukan, serta spiritualis. Pengakuan UNESCO menjadi kebanggaan bagi Indonesia, sekaligus menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikannya semuanya. Perkembangan pencaksilat saat ini pencaksilat sangat berkembang dalam berbagai bidang. Bidang olahraga, pencaksilat dipertandingkan melalui dari tingkat daerah, nasional hingga internasional. Di bidang pendidikan, pencaksilat telah menjadi kegiatan ekstrakurikuler di banyak sekolah maupun perguruan tinggi. Di bidang budaya, pencaksilat sering ditampilkan dalam festival budaya, upacara adat, hingga pertunjukan seni. Selain itu, perkembangan media digital membuat pencaksilat semakin mudah dikenal masyarakat dunia melalui media sosial, film, dokumenter, serta berbagai kejuaraan yang disiarkan secara internasional. Perguruan-perguruan pencaksilat juga terus berkembang dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisi sambil mengikuti perkembangan zaman melalui sistem latihan yang lebih modern dan ilmiah. Nilai-nilai dalam pencaksilat, selain kemampuan bela diri, pencaksilat mengajarkan berbagai nilai kehidupan, antara lain disiplin, bertanggung jawab, sportivitas, pengendalian diri, menghormati guru dan sesama, persaudaraan, cinta terhadap budaya Indonesia, keberanian yang disertai kebijaksanaan. Ada 8 nilai-nilai dalam pencaksilat. Nilai-nilai inilah yang membuat pencaksilat tetap relevan hingga saat ini sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pencaksilat telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Berawal dari teknik bertahan hidup masyarakat Nusantara, kemudian berkembang menjadi bagian dari budaya kerajaan, menjadi simbol perjuangan pada masa penjajahan, disatukan melalui pembentukan IPSI setelah kemerdekaan,
berkembang menjadi cabang olahraga internasional melalui persilat, hingga akhirnya memperoleh pengakuan dunia dari UNESCO pada tahun 2019. Sebagai generasi muda Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan pencaksilat agar tetap menjadi kebanggaan bangsa sekaligus warisan budaya yang terus hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian pemaparan saya mengenai sejarah perkembangan pencaksilat di Indonesia dari awal mula hingga sekarang. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.